Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan untuk penguatan karakter peserta didik. Ya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama Bapak Azizur Rahman, yang kedua Bapak Atmas Hendra, yang ketiga Bapak Teguh Himanto, yang keempat Ria Cahyasari, yang kelima Bu Linda Maikawati, yang keenam Bu Nur Indah Yani, dan saya sendiri Martono. Baiklah, topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu yang pertama, apa kekuatan konteks sosial sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks sosial di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kata kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang diterapkan. Nah, di sini ada tradisi nganggung di daerah Bangka Selatan khususnya. Nganggung ini mempunyai nilai-nilai sosial budaya. Yang pertama, religius, toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Nah, nganggung itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas di mana sekelompok orang berbondong-bondong membawa makanan dari rumah masing-masing menuju ke suatu tempat pertemuan besar seperti di masjid atau gedung atau balai pada waktu-waktu tertentu seperti peringatan Hari Besar Islam ataupun ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Nah, di sini tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dengan cara membawa makanan dalam dulang dan itu di setiap satu rumah membawa satu dulang. Inilah yang sering kita lakukan di Bangka Selatan untuk meningkatkan rasa solidaritas, gotong royong, sekaligus religius yang akan menjadi penguatan karakter pada peserta didik kami. Tradisi nganggung ini merupakan wujud semangat gotong royong antar warga. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama warga supaya tercipta kerukunan dan kontekstualitas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kekuatan konteks sosiokultural yaitu kearifan lokal nganggung diiringi kemajuan zaman atau kodrat zaman. Maka kebudayaan tersebut sesuai dengan pemikiran KHD. Pentingnya memasukkan fondasi kebudayaan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak hanya pintar secara kognitif saja, melainkan juga memiliki moral dan etika. Dengan nilai luhur budaya nganggung, siswa diharapkan memiliki rasa solidaritas, toleransi, serta bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dengan solidaritas maka adat atau tradisi ini terus ada sampai sekarang. Jika karakter ini mulai pudar, maka tradisi nganggung ini akan tergerus oleh zaman. Oleh karena itu, tradisi ini menjadi contoh diharapkan terus ada agar solidaritas antar siswa tetap terjaga. Konteks pemikiran KHD yang relevan dengan budaya nganggung. Di situ ada budi pekerti, ada karakter, dan memunculkan profil pelajar Pancasila. KHD mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kontekstualitas sebagai guru. Pemberian contoh, pembiasaan, pengajaran, dan tindakan. Dan ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sering kita kenal dengan
Slogannya ing harso sung tuladu, ing madya mangun kurso tut uri handayani. Penerapan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Perbedaan latar yang dapat menyatukan mereka dalam satu semangat gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kebudayaan daerah mampu menguatkan karakter murid baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Contoh karakter yang dikembangkan, yang pertama bisa kepedulian, berbagi, gotong royong, dan toleransi. Contoh konkret: 1. Melakukan bakti sosial. 2. Diskusi dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, gotong royong menyukseskan program sekolah. Yang keempat, mempelajari budaya bersama. Berikut kesimpulannya. Pendidikan menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kodrat alam, konteks sosial budaya atau kearifan lokal, kodrat zaman memiliki keterampilan abad 21. Konteks sosial budaya menuntun anak untuk menguatkan karakternya. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.